Legends never surrender. Beberapa bulan yang lalu, Infinix Note 7 sukses jadi salah satu smartphone entry level paling dicari dengan angka penjualan yang terbilang cukup besar. Walau kita tahu di level yang sama masih ada duo Redmi dan Realme. Tapi, Infinix Note 7 ternyata bisa bersaing dengan pendekatan fitur yang berlimpah dan performa yang di luar dugaan ternyata bagus. Dan nggak sampai setahun, sekarang giliran Infinix Note 8 atau Infinix Note 8 kembali dirilis untuk negesin kalau Infinix itu konsisten di pasar smartphone entry level to mid-range. Halo semuanya, Stepian dari Teknologi ID, dan kalau kalian sedang mengincar smartphone ini, kalian udah tepat banget mampir ke sini. Oke, inilah dia review dari Infinix Note 8. Kalau dilihat dari dapur pacu, Infinix Note 8 nggak terlalu banyak peningkatan dari Infinix Note 7 sebelumnya. Secara garis besar, upgrade yang dikasih Infinix Note 8 yang perlu jadi perhatian ada di chipset MediaTek Helio G80 12nm. Untuk variannya sekarang ada dua varian, yaitu RAM 6GB dengan pilihan storage 64 atau 128GB. Sektor kamera juga ada peningkatan di kamera utama yang resolusinya sekarang jadi 64MP. Kamera depannya sekarang pakai desain dual pansol kamera. Portnya udah pakai USB Type-C dengan kapasitas baterai naik jadi 5200 mAh dan berjalan di XOS 7.1 dengan basis Android 10. Tapi sebelum kita bahas lebih detail soal dapur pacunya, kita lihat dulu dari sisi desain dan build quality. Buat yang budgetnya terbatas tapi mau kelihatan wah, jelas banget Infinix Note 8 bakal jadi pilihan pertama kalau kita bicarain desain. Dulu banyak banget yang kecewa soal build quality di Infinix Note 7, terutama backdoornya yang tipis banget. Tapi untuk kali ini kalian nggak akan kecewa sama Infinix Note 8. Bahan backdoornya emang masih terbuat dari polikarbonat yang sama Infinix dikasih aksen gradasi yang disebut dengan game cut design dengan efek glossy seperti kaca. Secara fisik, kualitas ketebalan backdoornya udah jauh lebih baik dibanding Note 7, dan desain kameranya berubah jadi kotak persegi panjang yang berisi 4 buah kamera dan 1 buah quad LED flash yang bump kameranya lumayan tipis. Cuma saya kurang suka soal terlalu banyaknya ornamen di sini. Seharusnya kalau dibikin polos pasti lebih kelihatan premium. Ketebalan smartphone ini juga masih bisa dibilang proporsional meski kapasitas baterainya gede dengan layar jumbo. Posisi fingerprint masih ada di sisi kanan berbarengan dengan tombol power, dan akhirnya Infinix kasih juga port USB Type-C di seri Note kali ini. Di bagian layar, Infinix masih konsisten pakai konfigurasi layar budget IPS LCD 6,95 inci di resolusi HD Plus 720x1640 pixel dengan kerapatan 258 ppi yang dilindungi Corning Gorilla Glass 3. Sayangnya bezel bawahnya justru saya rasa lebih tebal dibandingkan Infinix Note 7 sebelumnya. Kamera selfie-nya juga perdana pakai setup dual kamera pansol yang bikin Infinix Note 8 ini kelihatan lebih mahal dari harga jual sebenarnya. Nah, buat yang tanya gimana kualitas layarnya, saya coba bantu jawab ya. Kualitasnya oke dan bagus untuk ukuran layar SD+. Nggak akan langsung kelihatan downgrade buat yang matanya biasa pakai layar Full HD+. Warna yang keluar di layar masih cukup vibrant dan ikon-ikon aplikasinya tetap kelihatan dengan jelas. Ya, selama nggak disejajarin sama layar-layar berjenis AMOLED. Kualitas respon layar sentuhnya di luar dugaan juga ternyata bagus. Cukup responsif sama sentuhan jari-jari bahkan untuk area ujung bezel, dimana beberapa smartphone mid-range lainnya kadang suka kesulitan dan telat ngerespon. Keluhan saya pribadi hanya ada di screen guard bawaan yang terlalu keset. Dan karena cari aksesoris Infinix itu rada susah, jadi ya harus sabar sampai dapat tempered glass yang lebih proper. Yang jadi poin overkill di Infinix Note 8 ini adalah dual stereo speakernya yang kayaknya susah banget dilawan buat di harga 2 jutaan saat ini. Sedikit PR hanya kalau dipakai di bawah terik sinar matahari yang butuh usaha ekstra buat lihat layarnya, karena brightness peak-nya emang terbilang kecil dan layarnya sedikit reflektif. Untuk terakhir adalah fitur biometrik. Fingerprint dan face unlock-nya terbukti sama-sama cepat dan akurat dan bisa diandalkan dalam berbagai situasi.
Infinix Note 8 pakai chipset yang kelasnya sedikit di atas Helio G70 yang dulu dipakai di Note 7. Bedanya ada di clock speed GPU, di mana Helio G70 GPU frekuensinya di 820 MHz, sedangkan Helio G80 di 950 MHz. GPU yang lebih cepat ini akan berimbas pada performa gaming dan juga hal-hal lain yang membutuhkan rendering grafis. SOS 7.1 dengan basis Android 10 di Infinix Note 8 terkenal sangat optimal dengan chipset keluaran dari MediaTek. Performanya terasa smooth dengan modal RAM 6GB dan storage yang masih bisa ditambah lewat external microSD card kalau dirasa kurang. Buat kalian yang kurang suka sama tampilan launcher bawaan yang kelihatan sumpak dan penuh, bisa pakai launcher pihak ketiga seperti yang saya pakai ini. Sekalian juga hapus aja bloatware aplikasi bawaan supaya kinerja smartphone lebih ringan buat diajak kerja dan juga bermultitasking. Untuk performa benchmarking, Helio G80 jadi salah satu pilihan yang tepat buat Infinix Note 8 karena bisa cetak skor Antutu nyaris 200.000 poin, dan juga Geekbench single core-nya di 381 dan multicore-nya di 1354 yang emang secara pemakaian keseharian chipset ini udah cukup powerful untuk kebutuhan kerja, multimedia, dan juga gaming. Kalau performa gaming di Infinix Note 7 dulu tuh udah enak banget buat smartphone di harga 2 jutaan. Nah sekarang gimana sama Infinix Note 8 yang secara angka ada upgrade di GPU-nya? Infinix Note 8 masih punya fitur game mode yang bisa maksimalin pengalaman gaming dan juga punya fitur unik yaitu Magic Button yang bisa ngerubah tombol volume jadi tombol fisik untuk gantiin tombol virtual di layar, misalnya tombol untuk nembak. Ya meski ini gimmick aja sih karena saya pribadi susah banget buat gunainnya. Beralih ke game PUBG Mobile. Setup untuk game PUBG Mobile, Infinix Note 8 bisa dapat setting maksimal di Smooth Ultra dan SD High. Selain respon layarnya juga bagus buat ngegame, Infinix Note 8 ini bisa jadi teman baik buat player yang sangat ketergantungan sama gyro, karena sensor gyroscope-nya cepat dan cukup responsif. Gameplaynya sendiri udah lebih dari cukup kalau dibilang oke dan sangat playable bahkan kalau dipakai main PUBG Mobile dalam waktu yang cukup lama. Nggak ada lagging dan frame drop yang terlalu signifikan terjadi di sepanjang gameplay. Cuma sedikit poin minus lagi-lagi buat screen guard bawaannya yang terlalu kesat jadi main gamenya terasa kurang nyaman. Selebihnya semua udah oke banget termasuk panas yang terjadi juga hanya anget-anget aja nggak sampai kejadian overheat. Kita lanjut ke game kedua yang masih bergenre FPS yaitu game Call of Duty Mobile. Di game ini setup maksimal buat Infinix Note 8 justru cuma bisa dapat grafis medium dengan frame rate high yang bisa jadi emang belum dapat optimalisasi dari developer game. Tapi gameplaynya kalau dibandingkan PUBG Mobile justru saya rasain Call of Duty Mobile ini malah terasa lebih smooth dan lebih enteng buat dijalanin. Termasuk juga respon layar sentuhnya yang juga ikutan lebih enteng buat diajak main game. Gejala frame drop, frame skip, ataupun lagging dan sejenisnya juga hampir nggak saya temuin di sepanjang permainan. Dan suhunya juga terkontrol aman-aman aja. Di game terakhir sekaligus game yang harusnya jadi spesial buat Infinix Note 8 yaitu Mobile Legends, ternyata saya nemu hal aneh. Ya, aneh karena setting by defaultnya Infinix Note 8 nggak dapat opsi mode high frame rate. Padahal game ini adalah game resmi yang berkolaborasi dengan Infinix. Dan sekedar info aja kalau Infinix Note 7 udah support mode high frame rate yang justru pakai chipset satu level di bawahnya. Oke, kita positive thinking dulu aja. Anggap aja Infinix atau Monton lagi bikin sedikit drama. Dan apakah endingnya nanti Infinix Note 8 ini beneran bisa pakai mode high frame rate? Ya, kita tunggu aja. Terlepas dari nggak adanya mode high frame rate, game ini termasuk lancar dilibas sama Infinix Note 8. Cuma ya berasa agak kurang aja main game MOBA tapi cuma sampai 30 fps. Apalagi katanya kolaborasi secara resmi. Terakhir untuk screen recording di SOS Infinix Note 8 memungkinkan untuk merekam layar dengan suara dari sistem dan juga mikrofon secara bersamaan. So buat kalian yang suka bikin konten gaming tentunya fitur ini sangat berguna. Saat ini tren megapiksel besar hampir terjadi di semua smartphone termasuk entry level dan juga mid range. Kalau Infinix Note 7 kemarin bawa kamera utama 48 megapiksel, maka Note 8 melakukan upgrade ke 64 megapiksel di kamera utamanya dan ganti desain kamera yang tadinya bulat ke kotak persegi panjang. Lebih suka yang mana kembali ke selera masing-masing.
Upgrade kamera utama 60 megapiksel juga udah bisa rekam video recording sampai resolusi 2K atau 1440p di 30 fps. Ini juga jadi salah satu upgrade dari Infinix Note 7 sebelumnya. Cuma saya masih kurang tertarik nih sama sisa 3 kamera gimmicknya, yaitu kamera makro, portrait, dan juga dedicated low light kamera yang semuanya beresolusi 2 megapiksel. Artinya di seri Note ke-8 ini kamera ultra wide angle-nya masih absen. Kamera depan juga kebagian upgrade dari satu kamera jadi dual pansol kamera yang masing-masing beresolusi 16 megapiksel dan 2 megapiksel untuk deep kamera. Dan udah dilengkapi juga dengan dual LED flash untuk berselfie di situasi yang kurang cahaya. Kamera selfie-nya juga bisa ngerekam video sampai resolusi yang sama di 2K 1440p dengan opsi steady video berbasis gyro EIS yang hanya aktif di resolusi 1080p di 30 fps. Kalau diperhatiin di beberapa sampel kamera belakangnya sebenarnya nggak ada yang terlalu wah sama kualitasnya. Selama cahaya mendukung, hasilnya masih bisa dibilang bagus dengan dynamic range yang cukup bagus juga. Cuma yang kurang tentu aja ada di bagian detail, ya mengingat harganya juga murah. Karakter kamera di smartphone ini juga exposure-nya sering banget berlebihan kalau lagi di kondisi cahaya berlimpah. Sehingga hasilnya kadang miss dari keadaan sebenarnya karena objek jadi kelihatan lebih terang dari aslinya dan malah kehilangan detail. Untuk solusi masalah ini, sebelum melakukan shuttering kita bisa turunin exposure-nya sampai dapat di angka yang pas. Masalah yang sama juga terjadi dengan foto-foto dengan objek manusia di mana tone kulitnya sedikit lebih terang dan masih ada sedikit overprocessing meski AI-nya udah dinonaktifin. Sedangkan untuk foto-foto di kondisi low light, Infinix Note 8 ini akan sangat bergantung sama night mode di kameranya. Karena hasil mode autonya sangat kurang dengan detail hilang dan noise ada di mana-mana. Nah, night mode di Infinix Note 8 ini sukses bikin hasil foto jadi jauh lebih enak dilihat dan bisa ngurangin noise secara signifikan yang hasil akhirnya ada di saturasi dan detail foto malamnya lebih keluar. Untuk video recording, Infinix Note 8 ini cukup unik karena ternyata bisa rekam video di resolusi 2K 1440p yang secara angka kualitasnya ada di atas Full HD 1080p dan di bawah 4K, meski hanya mentok di 30 frame per second. Sedangkan untuk video di resolusi 1080p-nya udah mendukung fitur steady video yang memanfaatkan EIS yang bikin videonya lebih stabil dari goncangan. Gimana? Apakah kelihatan resolusi 2K-nya? Ini adalah perekaman video kamera belakang resolusi 1080p 30 fps dengan ultra steady video aktif Infinix Note 8. Ya, teman-teman bisa lihat di viewfinder sih ini cukup stabil karena fitur ultra steady videonya diaktifkan. Sedangkan kamera selfie-nya juga kurang lebih sama karakternya, suka overexposure kalau di kondisi cahaya berlimpah. Secara overall hasil kamera depannya juga ya standar mid-range 2 jutaan pada umumnya. Tapi ada poin plus di sini lewat kehadiran kamera kedua untuk mode portrait yang lebih proper dan juga punya fitur eye tracking yang dapat mengunci wajah kita meski subjeknya bergerak-gerak yang akan sangat berguna untuk di perekaman video nanti. Untuk video kamera selfie-nya, Infinix Note 8 cukup berani kasih 4 poin killer lewat ultra steady video, video up to 2K 1440p, video eye tracking, dan juga video bokeh, dimana saya belum nemu fitur ini di smartphone lain di harga 2 jutaan. Oke, halo, jadi ini adalah contoh video kamera depan atau kamera selfie dari Infinix Note 8 di resolusi 1080p 30 fps, dan menariknya Infinix Note 7 ini punya ultra steady video di kedua kamera, baik kamera depan maupun kamera belakang. Ya, kualitasnya kayak gini guys. Ini kualitasnya dia stabil banget ya.
Di poin ini, Infinix menambahkan ekstra 200 mAh di kapasitas baterai Note 8. Mungkin karena power GPU di Helio G80 lebih tinggi dan juga software di XOS terbarunya lebih banyak dibandingkan Infinix Note 7 yang kemarin. Dari pemakaian saya selama ini, baterai 5200 mAh-nya nggak mengecewakan untuk saya pakai dengan intensitas sedang ke berat, mulai dari sosmed sampai ke gaming. Dari full 100%, Infinix Note 8 bisa nemenin saya seharian penuh dengan screen on time sekitar 7 jam, dan itu juga masih nyisain baterai di level 40% yang rasanya sangat mungkin baterainya baru bisa habis untuk 2 harian. Sementara meski chargernya cuma punya power 18 watt, tapi ternyata hanya butuh waktu 2 jam aja untuk ngisi baterai 5200 mAh dari 10% ke 100%. Dan kalau dalam keadaan darurat, Infinix Note 8 ini bisa dijadikan power share untuk ngisi smartphone lain. Kesuksesan Infinix Note 7 tentu aja bikin nama Infinix kembali diperhitungkan di pasar smartphone mid-range saat ini. Yang bahkan di seri ke-8-nya ini, Infinix berkolaborasi dengan Mobile Legends, meski ya masih terasa agak nanggung kerjasamanya. Tapi di luar masalah itu, saya harus kasih applause buat Infinix di Note 8-nya, karena beberapa keluhan saya di Infinix Note 7 bisa tergantikan. Misalnya untuk urusan build quality dan tersedianya varian dengan spek dan harga yang lebih terjangkau. Sedikit saran aja ada di poin kamera, kalau aja kamera ultra wide angle bisa diadain, pastinya akan lebih banyak menarik calon user untuk beli. So, saya berharap untuk seri ke-9-nya nanti udah bisa dikasih kamera ultra wide angle. Nah, buat kalian yang punya budget 2 jutaan dan mungkin lagi cari-cari smartphone yang desainnya premium, buat diajak main game, baterai awet, dan kamera yang terbilang cukup baik di segala situasi. Coba cek lagi aja, mungkin Infinix Note 8 ini cocok dengan kebutuhan kalian tadi. Thanks buat semua yang udah mampir ke channel ini dan nonton videonya dari awal sampai akhir. Sekedar ngingetin teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk bantu saya klik tombol subscribe di bawah ini. Jangan lupa aktifin bel notifikasinya supaya bisa langsung tahu kalau ada video-video baru dari channel ini. Sampai di sini dulu dan kita akan ketemu lagi seperti biasa di video-video selanjutnya. Saya Stepian dari Teknos ID, pamit.